warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Sandri Mesyura dengan NIM 6030011923 dalam mata kuliah mikrobiologi umum yang berjudul Pertumbuhan Bakteri. Selamat menyaksikan. This call is now being recorded. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai pertumbuhan bakteri. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai pertumbuhan bakteri, pertama-tama itu kita mesti mengetahui dulu apa sih itu bakteri. Nah, bakteri itu merupakan kelompok mikroorganisme bersel satu yang dapat diklasifikasikan pada tingkat domain, di mana bakteri ini tidak dapat dilihat dengan mata telanjang karena disebabkan oleh ukurannya yang sangat kecil. Jadi kalau mau lihat bakteri itu harus menggunakan mikroskop. Lanjut. Di sini pada slide ini ditunjukkan perbedaan antara bakteri dengan hewan, di mana bakteri itu merupakan dapat mengambil makanannya dari luar dalam bentuk larutan. Nah, sedangkan hewan itu mengambil makanannya itu dari luar dalam bentuk benda-benda padat. Terus kalau bakteri ada yang namanya holophytis. Holophytis itu merupakan dia dapat memperoleh nutrisi tanpa memakan, dia tanpa menelan makanan. Sedangkan hewan ada yang disebut dengan holozois. Holozois itu merupakan dapat memperoleh nutrisi dengan cara mengkonsumsi ataupun menelan makanan dari luar. Jadi sangat beda sekali antara bakteri dengan hewan. Nah, pada bakteri itu ada dua caranya dia itu bereproduksi. Yang cara pertama itu aseksual dan seksual, di mana aseksual ini dia tuh memperbanyak diri ataupun dia tuh membelah dirinya menjadi dua. Kemudian seksual itu dia dengan cara rekomendasi gen. Kemudian ada 3 tahap pada reproduksi seksual. Yang pertama secara konjugasi, transformasi ataupun dengan cara transduksi. Nah, kita bahas pertama-tama mengenai aseksual. Apa sih itu aseksual? Aseksual itu membelah diri menjadi 2 bagian atau disebut juga dengan binary division. Dia membelah dirinya menjadi 2. Dari 1 dia menjadi 2, kemudian menjadi 4, menjadi 8 dan seterusnya. Dia itu kayak melipat gandakan dirinya atau mengalami kelipatan, naik menjadi 2 setelah melakukan pembelahan. Nah, waktu di antara 2 pembelahan tersebut, pembelahan bakteri ini tadi pada pembelahan aseksual disebut dengan generation time, dan ini berlainan untuk setiap jenis kuman. Jadi generation time-nya itu dia tuh berbeda-beda pada setiap jenis kumannya atau jenis bakterinya. Kita ambil contoh seperti Escherichia coli itu 15 sampai dengan 29 menit. Jadi proses generation time-nya itu lama dan berbeda-beda di setiap kumannya. Yang kedua ada Salmonella typhi, di mana dia tuh membutuhkan waktu generation time selama 23 sampai 24 menit. Selanjutnya ada Staphylococcus aureus. Dia membutuhkan waktu 27 sampai 30 menit pembelahannya. Kemudian ada Mycobacterium tuberculosis, membutuhkan waktu kurang lebih dari 15 jam untuk melakukan pembelahannya atau generation time-nya. Dan yang terakhir ada Treponema pallidum 1980 menit. Dia membutuhkan waktu selama
1980 menit atau kurang lebih dari 33 jam. Jadi sangat lama sekali pembelahannya. Jadi tergantung dari jenis kumannya, mengikut pada pembelahannya. Nah, pada slide ini ditunjukkan jumlah pembelahan secara aseksual dari satu bakteri. Dari satu bakteri itu membelah menjadi 2 bakteri, kemudian seterusnya itu mengalami kelipatan ataupun lipat ganda. Dari 1 membelah menjadi 2, dari 2 membelah jadi 3, 4, 5, 6, 7, 8 dan seterusnya. Jadi pada pembelahan bakteri aseksual secara seksual ini, dari satu bakteri dia akan melipat gandakan dirinya. Nah, itulah tadi pengertiannya reproduksinya bakteri secara seksual, karena dia tuh memperbanyak dirinya, melipat gandakan dirinya. Jadi dari 1 menjadi 2, menjadi 3, menjadi 4. Jadi naik terus, dia melipat gandakan dirinya, si bakteri ini melakukan lipat ganda pada dirinya. Begitulah caranya bakteri bereproduksi secara aseksual. Nah, ini dia jumlah kumannya. Jumlah kumannya dari 1 menjadi 2, naik menjadi 4, naik menjadi 8, 16 dan seterusnya. Jadi bakteri itu dia mengalami kelipatan, dia melipat gandakan dirinya. Seperti ini terjadi pembelahannya 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Jadi setiap kali dia tuh pembelahan, dia naik jumlahnya naik seperti di eksponensial. Seperti 2 pangkat 0 sama dengan 1, 2 pangkat 1 sama dengan 2, dan seterusnya menjadi 2 pangkat n. Jadi nilainya si jumlah kuman ini tadi dimasukkan pada nilai eksponensialnya. Di nilai n-nya dimasukkan pada nilai n-nya. Karena 2 ini nilai tetap, jadi n-nya itu jumlah kumannya dimasukkan. Jadi menjadi ini 2 pangkat 0 sama dengan 1, karena pembelahannya itu 0 menghasilkan 1 kuman. Ini lanjut. Pada fase pertumbuhan bakteri ada 4 fase. Fase yang pertama itu fase initial, fase kedua eksponensial, fase ketiga fase stationary, fase keempat deklinasi. Di mana fase initial ini merupakan fase penyusuan pada bakteri. Kemudian fase eksponensial. Fase eksponensial itu dia merupakan fase pertumbuhan bakteri yang terjadi secara pesat. Yang ketiga, fase stationary. Fase stationary itu merupakan pertumbuhan di mana bakteri itu akan stuck. Pertumbuhannya bakteri di situ akan stuck, akan terhenti di situ. Penyebabnya itu dikarenakan jumlah pertumbuhan dan matinya si bakteri atau kuman ini sama. Kemudian fase deklinasi. Fase deklinasi itu merupakan fase di mana kebanyakan bakteri mengalami kematian, dan pada grafik itu akan menggambarkan grafiknya itu menjadi turun. Kita bahas satu persatu. Nah, kita bahas dulu mengenai fase initial, di mana fase initial ini seperti tadi yang saya sudah jelaskan sebelumnya, bahwa fase di sini tuh merupakan fase penyusuan dirinya bakteri. Kita lihat pada gambar grafik, fase initial ini antara A dan B. Jadi umumnya itu fase ini 2 jam. Terus dia belum berkembang biak. Jadi hanya bakteri yang kuat dapat bertahan. Kemudian aktivitas metabolismenya itu sangat tinggi untuk persiapan selanjutnya. Jadi pada fase initial ini si bakteri itu masih penyusuan diri terlebih dahulu, dia belum berkembang biak. Dia tuh membutuhkan waktu selama 2 jam untuk berkembang biak. Kemudian hanya bakteri yang kuat saja yang dapat bertahan pada fase ini.
pada grafik itu ditunjukkan pada grafik A, B. Nah, disitulah fase ini. Kemudian yang kedua, fase eksponensial atau fase di mana pertumbuhan bakteri terjadi secara pesat. Jadi kalau kita lihat pada grafik ini antara kalau fase eksponensial itu B dan C. Jadi peningkatannya B ke C itu sangat pesat. Kenaikan peningkatannya itu sangat cepat. Dia tuh bakterinya tuh bertambah dengan sangat cepat karena di mana fase ini terjadi peningkatan dari 1 bakteri menjadi 2, kemudian menjadi 4, menjadi 8 dan seterusnya. Jadi pada fase ini si bakteri ini mengalami kelipatan atau dia melipat gandakan dirinya. Terus si bakteri ini dia tuh hanya sampai di titik C. Kenapa sampai di titik C saja? Karena itu disebabkan oleh zat makanannya itu semakin berkurang, sedangkan jumlah bakterinya itu semakin banyak. Jadi kenapa si bakteri ini sampai di titik C saja? Karena produksi makanan si bakteri ini dia makanannya itu semakin meningkat, sedangkan makanannya itu berkurang, sedangkan si bakterinya ini meningkat. Jadi stok makanannya itu dia berkurang. Jadi tidak seimbang pada fase ini. Dia tuh mengalami peningkatan tapi tidak seimbang. Jadi fase ini tuh stuck di bagian C saja. Dia tuh belum bisa naik ke D. Ketiga, kemudian yang ketiga itu ada namanya fase stasioner, digambarkan pada grafik antara C dan D. Jadi di fase ini tuh dia rata, di mana pertumbuhan bakterinya itu stuck sampai di sini saja karena jumlah pertumbuhan dan matinya bakteri itu sama. Jadi jumlah si bakteri ini statis atau rata antara C dan D. Tetapi tetap dia tuh bakterinya mengalami ketetapan karena ternyata si jumlah bakteri ini yang lahir sama mati, jumlah bakteri yang mati tuh sama. Kemudian pada fase ini terjadi kompetisi memperebutkan makanan. Jadi fase stasioner itu antara C dan D itu si bakterinya ini mengalami ketetapan jumlah bakteri, ketetapan atau statis. Dia itu tetap karena jumlah bakteri yang tumbuh dan jumlah bakteri yang mati itu sama. Keempat, fase yang terakhir, fase deklinasi, di mana kebanyakan bakteri ini mengalami kematian dan pada grafiknya itu dia menurun antara D dengan E. Jadi di grafik itu menunjukkan D dan E itu mengalami penurunan. Pada grafik ini dia tuh menurun karena jumlah bakterinya itu berkurang. Hal ini disebabkan karena si jumlah bakteri yang mati lebih banyak dibandingkan dengan jumlah bakteri yang lahir. Jadi jumlahnya makanan yang semakin sedikit. Kemudian dapat terjadi bentuk abnormal ataupun disebut juga dengan involusi. Dan yang terakhir, ternyata bakteri yang mampu berbentuk spora ini di fase deklinasi dapat berlangsung lama. Waktunya itu dia tuh membutuhkan waktu, seperti contohnya Neisseria gonorrhea itu membutuhkan waktu selama 72 jam. Jadi di fase deklinasi ini dia sangat membutuhkan waktu yang berlangsung lama untuk mampu membentuk spora. Kemudian yang pertama tadi ada namanya reproduksi aseksual. Kemudian kita masuk ke reproduksi yang kedua, yaitu reproduksi seksual.
di mana dia tuh dengan cara rekombinasi gen atau peleburan bahan kromosom dari dua kuman. Nah, penyebabnya itu kenapa disebabkan oleh peleburan bahan kromosom dari dua kuman ini disebabkan karena timbulnya sifat kuman yang baru, kemudian dia itu berasal dari dua induknya, maksudnya dari dua induknya. Kemudian pada reproduksi seksual ini dia hanya terjadi pada kuman yang satu familinya saja, yang satu keluarga, maksudnya satu keluarganya saja. Contohnya itu seperti Escherichia coli, kemudian Shigella dysenteriae. Nah, kita bahas mengenai berdasarkan suhu pertumbuhannya, kuman dibedakan menjadi 3. Nah, di sini ada 3 pembeda suhu pertumbuhannya si kuman. Yang pertama itu ada namanya psikrofilik, yang kedua mesofilik, kemudian yang ketiga itu termofilik. Kita bahas satu persatu. Kita bahas yang pertama dulu, psikrofilik. Nah, di mana pada suhu ini si kuman ini tumbuh pada kisaran minus 5 sampai 30 derajat Celcius. Berarti suhunya itu dia tuh suhu optimum dari 10 sampai 20 derajat Celcius. Kemudian pada mesofilik. Nah, pada mesofilik ini dia tuh tumbuh pada kisaran 10 sampai 45 derajat Celcius. Pada mesofilik ini dia tuh suhu optimumnya itu antara 20 sampai 40 derajat Celcius. Sedangkan termofilik itu dia kumannya itu tumbuh pada kisaran 25 sampai dengan 80 derajat Celcius. Suhu optimumnya itu 50 sampai dengan 60 derajat Celcius. Berdasarkan kebutuhan oksigen, kuman dibedakan menjadi 2. Ada yang namanya kuman anaerob obligat dan kuman aerob obligat. Kita bahas yang pertama mengenai kuman anaerob obligat. Dia itu hidup tanpa oksigen, di mana pada di sini pada kuman ini oksigennya ini dia tuh bersifat toksik. Jadi oksigennya itu bersifat toksik pada golongan kuman ini. Jadi pada kuman anaerob obligat itu dia oksigennya itu bersifat toksik. Contohnya itu seperti ada Clostridium tetani dan Treponema pallidum. Kemudian yang kedua, kuman aerob obligat, di mana bakterinya itu bakteri yang hidup di dalam lingkungan oksigen bebas. Jadi kuman ini dia hidup pada lingkungan yang bebas. Dia hidup pada oksigen bebas. Kita ambil contoh seperti Vibrio cholera sama Bacillus anthracis. Kemudian yang ketiga, kuman fakultatif aerob, di mana pada kuman ini bakterinya itu dia hidup di dalam lingkungan yang baik, mengandung oksigen bebas ataupun tidak. Jadi kuman fakultatif aerob ini dia bisa hidup di oksigen ataupun tidak adanya oksigen. Kita ambil contoh seperti Salmonella typhi dengan Streptococcus pyogenes. Nah, bakteri itu tingkat keasamannya atau pH-nya atau disebut juga dengan power of hidrogennya itu kebanyakan pada bakteri dia itu lebih baik hidup dalam suasana netral. Kita seperti contohnya itu dia hanya mau di pH 7 saja, atau pada
suasana yang sedikit basah antara pH 7,2 sampai pH 7,4. Tetapi bakteri ini pada umumnya dia itu dapat hidup pada pH 6,5 sampai 7,5 asalkan dia menyukai pada keasaman suasana netral ataupun sedikit basah. Kemudian bakteri itu dia tuh bersifat patogen pada manusia. pH-nya itu antara 6,8 sampai 7,4. Nah, ini merupakan pH darah. Ternyata beberapa bakteri itu hidup pada suasana asam, bukan hanya di pH netralnya saja, bukan hanya di pH basah. Ternyata ada juga bakteri yang dia tuh menyukai suasana asam. Kita ambil contoh seperti bakteri yang hidup pada gusi manusia. Jadi di gusita itu di gigi ternyata ada bakteri yang contohnya seperti Streptococcus mutans. Sedangkan bakteri yang bersifat basah atau dia menyukai suasana basah itu seperti Vibrio cholera. Nah, berdasarkan sumber nutrisi, bakteri itu ada bakteri autotrof dan bakteri heterotrof. Dibedakan menjadi dua berdasarkan sumber nutrisinya. Yang pertama, bakteri autotrof. Bakteri autotrof itu dia bakteri yang dapat menggunakan CO2-nya ini sebagai sumber C-nya. Dia menggunakannya itu untuk pertumbuhan dan sintetis metabolisme tubuhnya. Kemudian, bakteri autotrof ini terbagi menjadi dua. Yang pertama, bakteri fotosintetik. Dia itu memperoleh energi dengan cara dari cahaya. Kemudian, bakteri autotrof kemosintetik, di mana dia memperoleh si bakterinya ini memperoleh energi dari oksidasi substrat inorganik seperti contohnya Fe, S, NH3, NO2. Nah, yang kedua ada namanya bakteri heterotrof, di mana si bakteri heterotrof ini bakteri yang hanya dapat menggunakan senyawa organik ataupun karbohidrat itu sebagai sumber C-nya. Jadi bakteri heterotrof ini dia itu menggunakan si senyawa organik ini ternyata sebagai karbohidratnya dia itu sebagai sumber C-nya dia. Baik, itulah tadi dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di like.